Rawat spiritualitas oikumenis. Menegaskan atau tema ini menegaskan tentang upaya kita, upaya beta dan Bapak Ibu untuk menjaga serta merawat spirit atau kekuatan dalam membangun relasi hidup antara sesama di tengah-tengah kehidupan bergereja atau bermasyarakat. Kita harus mengakui, beta dan Bapak Ibu juga harus mengakui bahwa upaya untuk menjaga relasi yang baik antara sesama bukanlah sebuah hal yang mudah. Bukanlah sebuah hal yang gampang-gampang. Karena katong pun juga harus akui bahwa sekat latar belakang yang berbeda itu ada di tengah-tengah katong pun hidup. Baik suku, ras, budaya, agama, pendidikan, bahkan jabatan dan kekuasaan. Sebenarnya Bapak Ibu, berbagai perbedaan yang ada ini sebenarnya ini menjadi kekuatan. Menjadi kekuatan untuk membangun kehidupan bersama. Perbedaan yang ada ini menjadi kekayaan untuk beta dan Bapak Ibu saling membangun. Untuk saling menopang, untuk saling membangun, saling mendoakan di tengah-tengah kehidupan katong semua dimanapun katong berada. Jangan karena perbedaan ini lalu katong pikir orang lain lebih baik, katong lebih baik daripada orang lain, katong lebih suci daripada orang lain, katong lebih pintar daripada orang lain. Dan katong membeda-bedakan. Dan terlebih daripada itulah, katong tutup telinga dan tutup mata dari orang-orang di sekitar kita yang katong anggap bahwa dong berbeda dengan beta dan Bapak Ibu. Bapak Ibu jemaatku yang terkasih, perbedaan-perbedaan itu sebenarnya harus dijembatani dengan sikap hidup berbela rasa dengan sesama. Dan itu tema minggu kita. Berbela rasa dengan sesama ini bagaimana kita bisa menunjukkan sikap empati kita, bagaimana menunjukkan sikap peduli kita kepada orang-orang yang katong kenal dan orang yang katong kenal, yang orang katong yang suka dan yang suka. Katong harus menyatakan sikap seperti itu. Tapi kalau mau tanya-tanya katong pun kehidupan selama yang semua hampir habis tahun ini, katong pun kehidupan di tengah-tengah 1 bulan ini yang akan mau habis ini, kadang-kala katong saya mampu bikin itu. Padahal sebenarnya gaya orang Kristen harus seperti itu. Membangun relasi antara satu dengan yang lain di mana tidak menutup mata dan telinga untuk melihat kesusahan orang lain, untuk melihat penderitaan orang lain, untuk melihat pergumulan orang lain. Kadang-kala juga katong pilih-pilih lagi. Dan firman Tuhan di saat ini paling menyentuh beta dan Bapak Ibu untuk lihat bagaimana supaya katong orang-orang Kristen punya gaya hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bagian ini pembacaan kita menurut Lembaga Alkitab Orang Samaria yang murah hati. Cerita ini merupakan sebuah perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada muridnya. Perumpamaan ini menggambarkan tentang bagaimana orang hidup dengan cinta kasih yang tidak terbatas, bahkan kepada orang yang membenci sekalipun. Jemaatku, Tuhan Yesus mengkisahkan cerita ini kepada ahli Taurat. Jadi dalam pelayanan ahli Taurat bertanya kepada Yesus tentang apakah yang harus ia lakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Jadi dia bilang, Tuhan, kau mau hidup bagaimana supaya kau bisa ada dan menikmati kehidupan yang kekal. Ahli Taurat ini bertanya untuk Yesus dengan tujuan mau coba Yesus. Dan itu ciri ahli Taurat. Su tahu nih, tapi mau tanya. Tapi Tuhan yang katong percaya dan sampai itu dia tahu sampai ke dalam hati ahli Taurat. Dan dia pun menyampaikan dan bertanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Ahli Taurat pun menjawab bahwa harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Tuhan bilang, sih su tahu tuh. Lalu saya mau tanya for apa lagi? Saya su tahu mesti mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, saya mau tanya for apa lagi?
Karena Tuhan tahu orang ahli Taurat tuh dong hafal Alkitab. Dong hafal Alkitab. Dong mengatakan Alkitab setiap saat. Tapi ketika dalam melakukannya, dong belum mampu. Untuk itu, ketika Tuhan bilang, "Su tahu tuh, mau tanya lagi. Ahli Taurat yang kalah, saya mau kalah." Dia tetap mau membenarkan diri. Lalu siapakah manusia sama manusia? Dia berpikir nanti Tuhan mau menyampaikan manusia tuh dia begini, dia begini, dia begini. Dia punya jabatan ini, dia punya tinggi, dia pun pendek, dia pun semua. Padahal sebenarnya Tuhan saya menjawab dia langsung. Tapi Tuhan kasih perumpamaan. Perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Bapak Ibu jemaatku yang diberkati oleh Tuhan. Ada seorang yang tidak disebutkan identitasnya. Saya tahu dia kaya atau miskin. Tetapi orang ini membuat perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko. Yang jarak kira-kira 27 km. Dan jalur yang ditempuh ini merupakan jalur yang sangat sepi. Yang ada penduduk yang tinggal di situ dengan situasi kondisi yang mana jalannya berbatu karang dengan jurang kedua sisi jalan. Dan pada zaman itu, jalan itu diberi nama jalan berdarah. Kemungkinan setiap orang atau yang mau melewati jalan itu, para pesiara senantiasa mereka diganggu oleh penyamun-penyamun sampai juga mereka bisa dibunuh di tempat itu. Makanya di jalan yang ditempuh itu seringkali terjadi pembunuhan. Makanya dikatakan di situ jalan berdarah. Lalu Tuhan pun menyampaikan ada seorang yang dirampok di situ, bahkan ingin mau dibunuh. Lalu ada orang yang lewat, yaitu yang pertama orang Lewi. Dia jalan melewati dan dia melihat ada orang yang sudah tidak berdaya, dia seng tolong, tapi dia cuma berjalan lihat saja. Kemudian lagi orang imam, dia berjalan dia lihat samar, dia seng tolong. Tapi yang menolong orang yang ada dalam keadaan yang tidak berdaya adalah orang Samaria. Kalau mau lihat orang Samaria tidak seperti orang Lewi dan orang-orang dan imam yang tahu tentang Alkitab, yang hafal Alkitab. Orang Samaria tidak seperti mereka yang punya pengalaman dalam pelayanan-pelayanan. Tapi dia tahu apa yang harus dilakukan sesuai dengan firman Tuhan. Terbukti dia pun menolong orang itu. Dia merawat orang itu, dia membalut luka, bukan itu saja. Tapi dia juga membawa orang itu ke penginapan, dirawat, kemudian dia kasih uang untuk orang di penginapan untuk merawat dia sampai sembuh. Beta baca, beta bilang luar biasa orang Samaria ini. Kalau dapat beta juga mungkin beta perhitungkan lain. Masalahnya subalut dia puluka, balik mesti kasih uang kembali. Setiap saat ketemu mesti ada dengan dia. Besok lagi mesti balik di penginapan kontrol dia lain. Katong bisa bikin begitu kaseng Bapak Ibu. Kadang-kala katong sekali-sekali bisa. Sekali-sekali juga katong bisa bikin akang. Mungkin beta juga lebih daripada itu. Kadang-kala ada dalam perhitungan. Beta tolong dia nih untung kaseng, rugi kaseng. Beta tolong dia nih kira-kira beta dapat apa. Orang Samaria menolong dia tidak ada melatar belakangi dengan pemikiran-pemikiran seperti itu. Dia menolong dengan rasa penuh kasih. Dia menolong orang yang tidak berdaya ini dengan sukacita tanpa memikirkan bahwa harus ada balasan. Dan dia yang lihat kata yang tidak berdaya ini dari mana? Ini siapa? Dia kaya kah miskin, dia punya jabatan kasih. Tapi dia menolong dengan sukacita. Bapak Ibu persekutuan yang diberkati oleh Tuhan. Perbuatan kasih orang Samaria ini membuka pikiran katong semua. Terlebih lagi pada saat ahli Taurat mereka pun mendengar. Lalu Tuhan tanya kira-kira dari don 3 itu siapa yang hidup dengan rasa belas kasihan. Ahli Taurat saya bilang orang Samaria, tapi dia cuma bilang ya itu orang yang dia menolong, yang dia penuh dengan belas kasihan. Dia mau bilang orang Samaria karena memang dia suka orang Samaria.
Orang Samaria itu kan campuran orang Yahudi dan non orang Yahudi. Jadi dia yang suka bilang nama orang Samaria, dia cuma dalam firman Tuhan dia bilang itu tuh yang ada tolong tuh. Bapak Ibu jemaatku yang terkasih, dari perumpamaan ini beta deng Bapak Ibu pun boleh mengevaluasi diri beta deng Bapak Ibu, mengoreksi beta deng Bapak Ibu, kira-kira katong di mana, yang mana? Ahli Taurat tahu tentang firman Tuhan, ahli Taurat menghafal firman Tuhan, tapi tidak menjamin dia bisa melakukan firman Tuhan. Itu berarti bahwa ketika katong tahu baca Alkitab, ketika katong hafal Alkitab, ketika katong tahu semua dalam Alkitab, juga tidak menjamin beta dan Bapak Ibu bisa melakukan kasih di tengah-tengah katong pun hidup. Imam dan Lewi, orang-orang yang memang bekerja melayani, orang-orang yang setiap saat berkhotbah, tapi dong sen tahu bikin kasih itu. Berarti sebesar apapun pelayanan yang katong bikin, apapun yang katong lakukan di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab juga belum menjamin beta dan Bapak Ibu menyatakan kasih lewat perbuatan-perbuatan beta dan Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu akan kembali ke hati, undang Roh Kudus dalam hati, supaya yang ketika beta bilang tentang kasih itu beta pulang lalu beta bikin akang. Seperti itu Bapak Ibu jemaatku yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan bilang for ahli Taurat, su tahu toh pulang lalu bikin akang. Berarti beta dan Bapak Ibu su tahu sekarang ini tinggal Roh Kudus bekerja, katong undang Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran, lalu pulang bikin akang. Itu yang paling penting for beta dan Bapak Ibu. Jangan pernah merasa ketika katong ada dengan seluruh tugas dan tanggung jawab katong, lalu katong berpikir sudah tuh su betul. Oh belum tentu. Percuma kalau tidak ada kasih. Katong bilang katong mengasihi Allah tapi tidak mengasihi manusia, sama saja Bapak Ibu. Semua harus jalan sama-sama. Tapi kenyataan yang terjadi soal mengasihi manusia ini juga kadang-kala katong pilih-pilih lagi. Ketika ada mau keperluan tertentu, ada sesuatu yang harus katong mau lihat, katong tolong dia. Katong mau tolong orang lain ketika katong lihat, oh iya dia punya jabatan ada, katong mesti tolong. Lalu ketika orang yang punya apa-apa, katong bilang, iya nanti sabar. Itu seringkali katong temui dalam ketumpung hidup. Beta juga seperti itu. Kadang-kala katong saya mengundang Roh Kudus untuk mengartikan lagi apa yang katong bilang supaya pulang katong bisa bikin akang. Katong selalu menganggap katong lebih baik daripada orang lain. Katong mau tolong orang juga katong perhitungkan kalau beta tolong dia bagaimana ya? Kalau beta mau tolong dia, beta harus kira-kira beta dapat apa ya? Katong memilih. Itu kenyataan yang terjadi dan firman Tuhan saat ini betul-betul menggugah beta dan Bapak Ibu. Untuk bagaimana katong bisa menampilkan gaya hidup orang Kristen yang boleh beda-beda orang antara satu dengan yang lain. Katong orang Kristen harus menyatakan kasih par sesama, bahkan orang yang benci beta dan Bapak Ibu pun juga katong harus tetap menyatakan kasih. Karena kalau katong bilang saya bisa ibu dia sudah bikin katong macam begini, jangan kerja yang menjadi bagian beta dan Bapak Ibu. Nyatakan kasih, yang ada perlu dengan perhitungan-perhitungan. Bikin apa yang Tuhan mau, pasti Tuhan juga akan menyediakan segala sesuatu for beta dan Bapak Ibu. Yang hari ini, besok. Yang besok bulan depan, yang bulan depan tahun depan. Tapi Tuhan tahu, waktu Tuhan itu indah for beta dan Bapak Ibu. Menjawab Bapak Ibu dan beta pun pergumulan. Jangan menilai setiap hari dengan panen yang katong tuai. Tetapi dari benih yang katong tanam. Yang katong tanam dari sekarang baik, pasti juga katong akan menuai baik. Lakukanlah apa yang menjadi kewajiban. Karena kalau katong yang mampu ibu dia sudah bikin katong tuh undang Roh Kudus bekerja. Katong juga tetap undang Roh Kudus. Kalau pakai pintar, saya bisa. Mungkin hari ini bisa, Yesus yang bisa. Tapi ketika Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran, suami mau membenci katong dengan kelakuannya, katong juga bisa mengasihi dan tetap mencintai. Dan sebaliknya istri. Dan sebaliknya orang-orang di sesama katong tetap menyatakan kasih. Karena itulah hukum yang pertama dan utama. Di ibadah lain. Tapi kalau saya mengasihi sesama,
tidak bisa menolong sesama, percuma Bapak Ibu. Untuk itu Tuhan bilang, pulang dan lakukanlah. Tuhan sayang ketemu semua. Amin.